Halo, selamat datang di podcast Politik Podcast Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana atau Himapol. Bersama saya Diki Zumara dari Kominfo. Kita bakalan ngobrol-ngobrol di podcast ini yang ringan-ringan aja ya. Walaupun judulnya Politik Podcast, tapi untuk episode yang pertama ini kita bakalan ngobrol soal himpunan kami, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, apa saja yang ada di Himapol, terus juga bagaimana perkembangan Himapol dari yang sekarang-sekarang ini di masa-masa seperti sekarang. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dengan Agus Adi Sentana. Yo. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Ya. Oke, dia merupakan ketua Himapol periode 2020-2021 ya? Iya. Oke. Dia juga aktif berorganisasi, dia juga merupakan mahasiswa aktif di program studi ilmu politik Universitas Udayana angkatan 2018. Pas saya 2019. Jadi saya adik tingkatnya, dia kakak tingkatnya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Oke, pertama kan kita mau bahas himpunan nih. Yo. Jadi mau nanya soal gimana sih awal ikut Himapol. Kenapa kepikiran buat ikut himpunan? Karena kan mungkin banyak mahasiswa yang memilih untuk belajar aja atau kuliah aja gitu. Ada juga yang orangnya organisasi gitu, tapi kadang keteteran kuliahnya. Banyak tuh. Ya kok kamu gimana sih? Kalau dari aku sih, kenapa aku ikut Himapol ya, organisasi di kampus kan? Karena kan memang dari aku SMA aku juga senang mana organisasi. Samping aku juga ingin nambah relasi gitu, pengen tahu juga gimana sih sistem kerjanya di organisasi itu gitu. Apalagi di kampus kan, awal-awal menjadi maba tuh kan ya pasti sangat tertarik sekali lah itu ikut organisasi di kampus gitu. Dan akhirnya aku join di kabinet yang kemarin, kabinet BTI sebagai staff. Ya aku enjoy aja sih ikutin organisasi itu karena ya bisa nambah soft skill, pertemanan juga gitu, komunikatif jadinya gitu. Ya gitu. Oh kayak gitu. Berarti jadinya kan di organisasi juga menambah relasi dengan orang baru. Benar. Apalagi kan sekarang kan posisinya sebagai ketua, pasti kan banyak keliling-keliling ya ke himpunan lain, ada acara apa, ke BMPM, bahkan ke Himapol Indo gitu. Waktu itu kalau nggak salah ke mana ya? Ke Malang ya? Atau Iya awalnya sih maunya rencananya ke Malang kan. Ada rakorwil gitu, cuman ya karena situasi pandemi waktu itu ya hampir 3 hari sebelum berangkat sih langsung ditutup. Oh gitu ya, sayang sekali itu. Akhirnya webinaran gitu. Oh gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal pandemi nih. Nah, kan sebagai ketua kan pasti udah mikirin banyak program-program kan. Iya. Mau kemana sih arah Himapol di tangan Gosadi gitu kan. Nah, tapi ini agak ada penggebluk gitu. Ada pandemi. Apa penggebluk tuh? Oh, pandemi. Ya, ada bencana kan. Jadi program-program ya pastinya agak tersendat. Itu gimana sih rasanya harus menjadi ketua di masa seperti ini, terus juga otomatis program kerja harus di switch ke program yang lain mungkin gitu. Gimana? Iya sih. Sebenarnya sih kan aku dari awal keinginan untuk naik sebagai ketua itu kan ingin ngerubah Himapol itu menjadi yang lebih aktif. Oke, menarik. Ya, lebih aktif. Karena sesuai dengan kabinetku kan namanya kabinet proaktif ya. Progresif aktif gitu. Jadi dalam kemajuan itu kita harus aktif gitu. Dan ya sangat disayangkan sekali di balik nama kabinet yang mengusung keaktifan dan kemajuan ini ya terkena situasi COVID-19 ini kan. Cukup sulit lah. Apalagi proker-proker yang banyak terjun langsung ke lapangan, misalnya berinteraksi dengan sesama yang lebih banyak lagi gitu, misalnya sama fungsionaris. Itu terhalang sih karena kan kita harus ngikutin juga protokol dari pemerintah gitu. Larangan-larangan yang
ya paling nggak 2 meter gitu kan jaraknya. Di samping itu juga harus pakai masker dan sebagainya yang memang cukup menyulitkan juga sih. Nah ya jadi kalau misalkan dibilang sulit ya sulit banget untuk menjalani di situasi kayak gini. Cuman ya harus terbiasa sih. Harus terbiasa. Dan untuk proker-proker sendiri ya kita harus muter otak gitu untuk gimana tetap menjalankan proker ya dengan webinaran. Oke. Jadi apa aja contoh-contoh program kerja yang udah dilakukan atau yang lagi berjalan gitu, yang mungkin cara kerjanya beda gitu? Iya, mungkin dengan diskusi yang pertama ya aku bisa bilang itu diskusi, karena diskusi sebagai program kerja pertama yang terjun langsung kayak gitu. Kemarin di asrama mahasiswa di Sudirman ini itu kan kita ngumpul bareng-bareng gitu karena situasinya masih belum ditutup gitu, masih belum terlalu urgent lah gitu istilahnya kan. Jadi masih bisa ngumpul-ngumpul gitu, masih bisa diskusi bareng-bareng dalam satu tempat. Cuman di situasi kayak gini kan jadi nggak boleh gitu kan, karena harus ngikutin protokol yang gitu, nggak boleh berkerumunan kayak gitu. Jadinya diganti dengan webinaran kayak gitu diskusinya. Ya. Itu sih salah satu prokernya. Oke. Jadi kan di himpunan Himapol ini itu banyak banget ada program-program yang misalnya kayak war politik. Ya. Itu waktu itu rencananya kan mau ngundang pesertanya kan untuk final. Untuk final. Nggak jadi, akhirnya kita bikinnya daring atau online gitu. Iya, Jadi memang. ngirim berkasnya langsung pengumuman. Terus juga waktu itu juga rencana mau bikin Polfest, politik festival, tapi nggak jadi. Iya, nggak jadi. Dulu kan susah gitu. Iya, nggak boleh berkerumun gitu. Ya gitu sih. Oke, kan aku ini salah satu panitia ya di acara-acara himpunan gitu. Ya. Ini kendalanya emang kan ekonomi lagi hancur-hancuran nih. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang susah buat memproduksi sesuatu sehingga duitnya juga kurang. Jadi kok itu kan berdampak juga ke kita buat dari sponsor gitu. Iya, sponsor. Itu gimana sih rasanya sebagai ketua ya melihat anggotanya mungkin sulit untuk jadi sponsor kayak gitu? Ya kalau dari aku sih aku ngerasain dari keluhan teman-teman ya stres Pak, benar-benar stres. Karena teman-teman sendiri juga mengalami kesulitan kan. Di aku aja yang awalnya yang belum di situasi kayak gini aja cukup sulit juga masalah nyari sponsor, karena kita kan istilahnya dibilang belum ada program kerja yang cukup membooming lah istilahnya. Beda kayak Sondre yang gampang pasti sponsor masuk kan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita punya program kerja yang sebesar Sondre masih gampang banget maksudnya nyari sponsor, bahkan sponsornya datang ke kita kan gitu kan. Nah di situasi yang normal aja cukup sulit Pak, ketimbang apalagi yang sekarang ya di situasi yang COVID ini berat. Pusing nggak? Pusing. Belakangnya pusing. Aduh sih. Pusing. Saya jadi wakil ketua panitia kebetulan. Pusing banget. Susah. Aduh. Ya paling untuk ngakalin yang dari sponsor itu sih kita cuman bisa ngarepinnya di kerja keras kita aja sih, modalnya kayak penggalian dana ya gitu. Dengan ya mungkin kayak promote atau mungkin kita jual pengda secara online gitu. Open PO, bukan open BO. Sensor. Sorry. Dia ada titnya ya. Bahaya gitu. Oke, itu kan dari program kerja ya. Iya. Program kerja kita sebagai kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah, untuk organisasinya sendiri, bagaimana sih caranya biar bisa tetap melangsungkan organisasi ini, biar antara kepala departemen ke fungsionarisnya atau kepala departemen ke inti gitu, biar tetap jalan tuh gimana caranya? Ya itu, dalam organisasi sendiri itu kan punya strukturnya ya. Jadi struktur koordinasi itu harus ada, harus jelas. Jadi nah untuk masalah koordinasi itu dari anggota ke
ke inti panitia, dari inti panitia ke kadep atau biasa dipanggil dengan SC, standing committee-nya. Dari SC nanti berdiskusi dengan PJ-nya, dengan saya gitu. Kayak gitu sih alur koordinasinya. Jadi terstruktur gitu. Kalau misalkan udah bisa ditangani di bawah ya udah jalan gitu. Tapi kalau misalnya memang udah buntu ya udah yang terakhirnya ke saya gitu. Berarti kan semua secara online aja sih sekarang ya. Kalau ketemu juga agak susah karena teman-teman jauh-jauh juga kan. Jauh-jauh juga rumahnya, ada yang di Gianyar kan. Punggung ada? Ada yang Pelenggung. Kepala departemen. Iya. Saya. Aduh. Ada yang iya sih. Jauh-jauh kan. Emang agak susah sih karena kan menjalankan organisasi kalau cuma modal online aja itu agak susah. Iya. Chemistry manusia antar manusia agak susah banget. Iya gitu dah. Kadang-kadang kalau misalnya dilakukan secara online itu kan kurang dapet lah penyampaiannya kayak gitu. Lebih enak sih secara langsung gitu. Itu sih lebih enak. Iya. Jadi gitu. Emang kalau udah nyicipin organisasi kena yang kayak gini udah susah banget. Tapi iya susah. Kita dengan keadaan seperti ini ya harus tetap berkarya, harus ada lah hal-hal yang dijalani, yang penting bisa melangsungkan organisasi. Sampai mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu lah ya. Semua normal lagi. Iya, semoga normal lagi. Oke. Itu himpunan, terus juga apa lagi ya? Oke, ini pertanyaan yang bagiku sulit kalau aku yang jawab ya. Apa nih? Apa sih arti penting Himapol buat kamu? Boleh lah. Agak jijik sih tanya. Agak jijik. Tapi penting ditanya. Apa arti penting Himapol buat aku ya? Jadi menurut aku Himapol itu penting banget buat aku. Jadi aku anggap Himapol itu seperti keluarga aku, di mana tempat aku baru baru bergabung di ilmu politik, aku punya tempat di sana, aku tumbuh di sana, aku belajar di sana sampai saat ini gitu. Dan aku punya istilahnya apa ya? Aku punya misi untuk bagaimana sih tempatku dulu itu berkembang. Kalau misalkan ada yang rusak ya aku harus perbaiki kayak gitu. Ibaratkan seperti rumah gitu. Kalau rumahnya ada yang rusak ya tentu harus perbaiki. Itu sih buat aku. Bagiku Himapol itu penting banget. Dalam banget ya. Iya. Jawabannya. Dalam banget filosofinya. Setiap hari aku bergelut dengan proker gitu misalnya. Kayak aku selalu nanya kembangan proker ya, walaupun nggak bisa aku pantau semuanya setiap hari gitu. Pasti karena aku juga punya organisasi lain, yaitu aku ikut organisasi lain, mohon maaf gitu. Tapi aku kalau dibandingin dengan organisasi yang lain yang aku ikutin, tetap ini menjadi prioritas karena aku sebagai penanggung jawab di sini gitu. Jadi prioritas lah gitu. Tiap hari proker gitu. Kalau bisa edit ya, editor proker. Proker. Daring semua. Oke. Tadi kan kita bahas ketua ya. Ke 2019. Nah, kalau ke Maba 2020 nanti gimana sih caranya biar bisa ikutan Himapol? Ya, jadi untuk adik-adikku semua yang cantik dan ganteng-ganteng, cantik ya. Masuk ya. Yang cantik tolong cantiknya di caps lock ya. Enggak canda. Jadi untuk teman-teman di 2020 ya khususnya 2020 gimana sih caranya gabung di Himapol? Gampang banget sebenarnya, dengan follow akun IG dengan gini, karena kan di ADART itu sudah diatur ya gimana sih perekrutan calon fungsionaris yang baru gitu. Pertama kemarin sempat di Musma itu syaratnya harus wajib mengikuti BISIK, Bina Inisiasi Ilmu Politik yang udah pusat yang tadi sebelumnya dan itu mereka harus wajib ikut. Jadi nanti setelah dari itu dari ketuanya sendiri yang akan melakukan sesi wawancara dan di sanalah perekrutannya dimulai kayak gitu.
gitu. Kayak gitu ya. Buat maba 2020 siap-siap buat masuk Himapol. Iya. Nggak ada ruginya deh. Yang penting gimana kalian bersama dengan pengurus yang lebih tua gitu menjalaninya kayak gitu kan, organisasi harus bergenerasi kayak gitu. Oh gitu ya? Harus gitu dong. Oke. Iya biar gitu kan Oke. meyakinkan maba gitu. Oke. Iya kan? Siap. Oke, aku pengen yang pribadi lagi deh. Iya. Apa ya? Kenapa? Kenapa sih masuk ilmu politik gitu? Apa menariknya ilmu politik kayak gitu? Waduh. Apa Serius nih menariknya? mau tahu? Ya, ilmu politik gitu di UNUD gitu. Apa menarik? Wow. Sebenarnya kalau ilmu politik di UNUD, ya jangan deh. Nanti ditonton sama ibu rektor. Ya kan pasti waktu itu jalur apa maksudnya? Jalur mandiri, karena mandiri berbudaya. Oh, mandiri Iya, Oke. woi. Mantap. Jadi kalian harus bangga yang masuk mandiri, karena kalian berbudaya. Iya, tapi kan pasti ada motif tersendiri gitu lah masuk Iya. politik. Mungkin karena emang cita-cita atau karena mungkin bingung mau milih apa gitu. Salah jurusan biasanya banyak kan ya. Iya Salah gitu. masuk jurusan. Gimana-mana ya, enggak cuma ilmu politik Iya, sih, benar gitu. sih kan. Kalau dari aku sih emang dari awal dari SBM, dari SBM sampai mandiri pun juga aku tetap milih politik ya pilihan pertama. Jadi awalnya gini, aku sendiri awalnya kan mau nyari waktu zaman SMA itu mau masuk di sekolah penerbangan. Ya, Sekolah penerbangan, iya. Habis itu setelah aku pikir-pikir juga ternyata jalannya sulit ke sana. Samping persiapannya juga aku kurang karena baru kepikiran waktu itu di kelas 2. Ya, kita harus mau prepare segalanya kan, masalah kayak fisik, badan gitu kan, dan bahasa Inggris tentunya kan yang paling penting gitu. Ya. Samping itu juga aku dapat pencerahan, dapat ilham dari ya orang tua aku gitu untuk kenapa sih harus berkecimpung di ilmu politik gitu. Makanya sih ya supaya bisa apa ya berkontribusi besar untuk negara gitu. Terlalu jauh banget sih sebenarnya. Dan aku ngeliat sih sebenarnya yang aku paling penting itu sebenarnya aku lihat dari realita yang ada ya. Jadi ini balik lagi ke keresahanku sendiri sebenarnya. Kenapa aku milih ilmu politik? Karena gini, dulu aku kan ikut komunitas desa gitu. Komunitas desa bagaimana mengembangkan desa seperti itu. Dan aku lihat di sana banyak sekali orang-orang yang belum terjamah oleh pemerintah, dan aku kan dari Tabanan nih, aku nggak menjudge pemerintah Tabanan itu kurang gitu, tapi aku melihat realitanya masih banyak masyarakat yang kurang gitu. Padahal aku lihat potensi di sana, perekonomian di sana itu sebenarnya bisa maju. Cuman karena dari kurangnya perhatian dari pemerintah itu yang menyebabkan perekonomian di sana itu menjadi stuck di sana aja gitu. Oh ya. Dan di sanalah aku tergerak untuk sama dengan kayak di Himapol tadi, harus ada perubahan nih gitu. Kalau bukan aku siapa lagi gitu. Dan kenapa aku milih ilmu politik ya karena aku pengen sebenarnya jadi Kepala daerahnya gitu. Asik. Iya. Jadi Walaupun bupati jauh atau jadi perbekal dulu kepala desa. Yang nggak tahu kita lihat nanti guys. Kita lihat nanti ya. Nanti setelah dia jadi, dia bakalan nonton podcast ini. Malu sih. Mudah-mudahan aja. Iya, Dia sementara ya. Tabanan kan keren kan, gitu ada anak Iya. ilmu politik UNUD, gitu. Dia mimpi. Iya gitu deh. Dari keresahan sih sebenarnya kenapa aku milih ilmu politik itu. Aku ngeliat juga dari masyarakat itu. Kayaknya semuanya dari tadi tentang keresahan aja. Ya. Keresahan semua. Keresahan semua. Iya. Resah aja. Jadi Resah, milih ya. udah karena resah sama ini milih ini. Iya. Ini. Milih ini gitu ya. Iya. Keresahan itu memiliki tujuan. Iya. Membuat tujuan. Apakah Anda orang yang overthinking? Enggak sih sebenarnya. Kan resah gitu. Galau Sedikit. sedikit. Gak mengakui awal. Akhirnya nggak. Emang kayak gitu. Iya. Iya. Karena emang lelaki kayak gitu. Iya. Iya. Awalnya nggak. Iya, emang orang-orang nggak tahu, Iya. tapi dalam dirinya Iya. Sebenarnya. cukup kita yang tahu lah. Coba kita tahu yang lain. Ya.
Ya, gitu. ya kalau sebenarnya sih kita mirip-mirip sih. Oh mirip-mirip Diki juga gitu. Iya. Gimana keresahan? Punya keresahan? Punya keresahan. Ya, kenapa mau Dari masuk, dalam diri sih sebenarnya. Kenapa saya masuk ilmu politik? politik? Ya gimana coba Ya, ceritain. sebenarnya ya karena melihat kenyataan yang ada lah. Yang deket-deket aja. Iya, Kayak gimana? banyak kok keadaan sekarang tuh kok makin ribet gitu ya, dengan orang-orang yang punya intrik-intrik politik gitu yang bermain di sana, sehingga berdampak ke masyarakat dari kebijakannya kayak gitu. Dan aku punya sih rencana jangka panjang buat ya masuk ke pemerintahan gitu. Tapi untuk sekarang ini karena ada kesibukan yang lain-lain gitu, ya jalan bareng-bareng aja kayak band gitu. Oh iya. Oh kan anak band. Iya, mantap. Terus. Tapi ada kesibukan lain gak sih selain di apa namanya sebagai mahasiswa, sebagai ketua Himapol gitu? Ya ada. Aku kan juga punya bisnis ya. Oh punya bisnis? Punya bisnis. Nggak usah dibahas ya. Ternak lele mungkin? Ya, ternak wanita. Oh. Enggak lah. Aku punya bisnis konveksi. Oh, oke. Ya, Ya nanti ini ya sponsornya nanti ya. di sini ya. Tolong editor. Ya, Di tolong sini. editor. Masukin. Ya. Oke. Tadi kan kita udah bahas soal Himapol, kenapa masuk politik. Iya. Tadi sih udah nyerempet sih. Kalau mau naik isu politik juga kayaknya tadi udah sih kan Iya. di daerahmu kan gitu. Iya, daerah tahu. Ya, kalau bahas yang lebih luas nanti aja ya, podcast selanjutnya aja ya. Boleh nanti. Kita yang gini-gini aja dulu. Kita yang santai-santai aja dulu maksudnya. Oke, jujur nih. Iya, jujur. Gimana? Kan sekarang udah mengalami apa namanya mendapatkan atau apa ya, merasakan punya adik tingkat 2 kali lah kan 2019. Iya, 2020. Biasanya apa sih yang dilihat ketika ada mahasiswa baru? Tua. Saya merasa diri saya tua. Kita merasakan hal yang sama. Kita merasakan hal yang sama. Kita merasa tua. Kita merasakan bakal punya tanggung jawab lebih besar lagi gitu. Iya, karena kan bentar lagi masa-masa yang sulit ya, masa-masa menyusun ya, KKN dan sebagainya kan. Ya ini Setelah bener. itu kan Mau KKN, mau pengajuan proposal. iya kayak gitu kan. Skripsi. Coret-mencoret sudah biasa. Iya. Nah, Emang itu realitas sebagai mahasiswa. iya, itu udah tanggung jawab yang lebih besar lah. Tanggung jawab kepada orang tua gimana kita bisa lulus tepat waktu, itu yang sih lebih bertanggung jawab. Karena kan banyak lah biaya untuk masuk di kuliah ini. Di Udayana apalagi kan nggak ada keringanan. Ada, cuma terbatas. Kemarin. Ya begitulah. Tapi ya yang penting kita kreatif lah memanfaatkan sesuatu ya. Benar-benar. Kayaknya mah banyak. Sekarang cantik-cantik nggak sih? Wadaw. Selalu menjadi topik yang keren gitu. Tapi ya udahlah, kita skip aja. Mungkin bahasnya Jangan nanti ya. Ya, Mungkin karena bahasnya iya nanti aja. Pribadi aja di luar di balik kamera. Yang jelas ada itu. Iya. Oke. Kita udah banyak ngobrol sih, tapi kayaknya lebih enak kita gali tips-tips deh dari kamu. Tips apa nih? Tips apa? Tips berorganisasi yang baik itu seperti apa versi Gus Adi gitu. Wow. Berdasarkan pengalaman yang sudah dijalani lah. Iya. Kalau dari aku sih ya tips dalam menjalankan organisasi. Sebenarnya sih dari aku pribadi sebenarnya simpel aja sih sebenarnya ya. Yang pertama itu kita buat birokrasi di organisasi kita itu nggak ribet gitu. Pertama. Cuman dalam artian nggak ribet itu yang bukan berarti sembrono gitu, maksudnya langsung dari anggota tapi anggota berkoordinasi dengan PJ gitu. Maksudku ada tahapan-tahapannya lah gitu. Oh, misalkan jadi ada sambil belajar birokrasi lah. Iya, tapi jangan dibuat sampai ribet gitu. Kalau misalkan memang terdesak ya silahkan kayak gitu kan. Dan aku rasa sih sebenarnya koordinasi itu yang paling penting ya. Karena kalaupun kita dalam menjalankan organisasi itu tanpa ada koordinasi, tentu acaranya nggak bakal berjalan lancar. Ya. Pengalamanku udah banyak. Maksudnya sampai saat ini pun juga
adalah masalah seperti itu gitu yang maksudku adalah beberapa fungsionaris yang mungkin kurang koordinasinya dengan aku gitu gimana gitu sehingga jangan-jangan aku ya yang cukup tersendat gitulah Iya. jadinya kan ya gitu. Oh gitu. Itu tips berorganisasi. Jadi apa namanya, koordinasi itu sangat penting gitu. Koordinasi itu sangat penting. Karena dengan koordinasi jadi semua bisa berjalan dengan baik gitu. Iya. Misalnya ada info apa gitu dikoordinasikan kayak gitu Iya, kan cara iya, kerja iya. berorganisasi. Iya sebenarnya gitu. Simpel aja, jangan dibuat ribet gitu. Ah, Kalaupun misalkan yang terdekat misalkan SC-nya slow respon bisa langsung aja kalau emang terdesak gitu langsung ke aku aja bisa langsung apa-apa. ya, jadi catat ya teman-teman. Pasti. Ya, ini mungkin apa ya, bentuk kepedulian. Iya. Ya untuk nanti Komentar. mungkin yang untuk angkatan 19 ya mungkin dalam jalan koordinasi ya kayak gitu aja sih. Komunikasi yang penting gitu. Koordinasi yang penting ya. Karena kalian juga nggak bisa kerja sendiri kan tanpa adanya koordinasi. Itu sih. Oke, rencana ke depan apa nih? Nah, kalau misalnya kan lagi berapa bulan ya jadi Kalau nggak salah sih dari tahun kemarin itu pemilihannya di bulan Oktober. Ya Oktober. di siap-siap Ya nih Oktober. lagi dikit lah, lagi 2 Lagi dikit bulan. ya, gitu. Tapi akhir prokerku sih di Januari ya, karena kan ada bisik Oh iya, inisiatif iya. politik di bulan Januari kayak gitu. Ya lagi kayaknya lagi berapa bulan? Ya? 4 ya sekitaran itulah. Berarti ya itulah apa namanya? Udah, berarti karena itu ya. Dia apa keinginan ke depan gitu atau setelah lengser jadi ketua Himapol mau ngapain aja nanti? Jadi setelah aku lengser ya pasti aku balik lagi ke aktivitas yang biasa, jadi mahasiswa biasa kan. Nggak lanjut lagi, biasanya kan udah Hah? organisasi ini selesai, Wow. lanjut lagi kemana gitu. Rakus jabatan dong. Siapa tahu kan, Rakus jabatan dong. kayak ya meningkatkan karir. Abis di sini ke BEM Loh. jadi presma. Jadi presma. Siapa tahu? Enggak. Enggak ada keinginan jadi presma. Enggak. Jadi Oh, BEM enggak. Visip pun juga enggak. Oh, Sebenarnya oke. jadi ketua BEM Visip. Ya, berarti Aku sih sekarang setelah lengser ini paling bakal support ya teman-temanku sih, maksudnya diorganisasikan. Ya pasti ada kan teman-temanku yang bakal maju di ketua BEM Visip kayak gitu. Ya aku bakal dukung di sana sih maksudnya. oh kayak gitu ya, lebih ke dukungan moral. Iya, dukungan Cari suara. Ya, mungkin gitu. Ataupun ya aku balik lagi ke bisnis school gitu. Maksudnya bukan balik lagi sih, maksudnya lebih memfokuskan Lebih diri fokus lah ya. gitu. Dan mungkin di organisasi yang lainnya di luar dari kampus, misalnya kayak Genbi yang aku ikutin gitu kan. Tergantung periodenya sih gitu. Kalau misalnya lanjut sampai tahun depan lagi aku dapat, aku fokusnya sana gitu. Oke, mantap sekali ya. Iya. Oke, itu tadi dari Gus Adim. Udah. Itu aja. Penutup deh, penutup. Apa penutup? Penutup. Ada pesan-pesan, pesan dan kesan. Wah, Buat Bisa yang aja. nonton podcast episode pertama ini. Pesannya. dalam apa nih? Organisasi. Boleh organisasi atau Mungkin gini ya sih, kalau dari aku sebenarnya dalam menjalankan organisasi itu sebenarnya nggak ribet. Maksudnya kita bikin simpel aja dan terstruktur gitu. Kalau dari aku pribadi sih aku lebih mending bekerja bersama. Bekerja bersama. Karena kalau misalnya logi juga kita konsepin A B C D E tapi eksekusinya cuma sampai A gitu. Mending kita eksekusi sampai di Ya. salah konsepnya. Oke. Jadi dalam berorganisasi, pertama tadi kan kita dapat koordinasi, harus tetap dijalankan, terus juga kita harus bekerja bersama-sama gitu kan. Ya. Ya, itulah cerita dari seorang ketua Himapol Visip Universitas Udayana, Agus Adi Setana. Iya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya sangat terinspirasi dari cerita-cerita kamu sebagai ketua Himapol. Ternyata
banyak keresahan juga. banyak keresahan. Tapi memang apapun itu ya Betul. dari keresahan memang biasanya kalau memang punya keinginan kuat untuk mengubah itu, mencicil perubahan itu ya pasti akan ada hasil yang baik. Iya benar-benar. Yang penting kita konsisten aja. Betul. Konsisten dan tulus untuk menjalani organisasi. Gitu kan. Jadi sekian episode pertama podcast Politik Podcast Iya. ini bersama dengan saya Diki Sumara dan juga Agus Adi Sempana. Dah, itu aja. Itu aja. Terima kasih. Thank you. Thank you.